Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa di tengah pandemik ya COVID ya, Corona yang sedang melanda dunia, dan terutama kita di daerah Kota Palu yang saat ini, dan pada saat saya membuat video ini kita masuk dalam zona merah ya. Zona merah artinya penambahan pasien COVID cukup signifikan. Dan video yang saya buat kali ini masih kita membahas tentang permutasi di bagian kedua. Di bagian kedua ini saya coba bahas tentang permutasi untuk beberapa unsur yang sama. Lalu setelah itu kita akan bahas tentang, saya akan bahas ya, bukan kita, saya yang akan bahas tentang permutasi lingkar atau permutasi siklis ya, permutasi lingkar atau permutasi siklis. Oke, saya mulai permutasi dengan beberapa unsur yang sama, dan saya berharap kalian bisa memperhatikan ini. Sekali lagi saya meminta maaf hanya bisa memberikan materi ini setelah saya upload ke YouTube. Lalu dari YouTube saya kirim ke WhatsApp siswa masing-masing, ke grup. Kenapa? Karena setelah saya membuat video ini lalu saya kirim ke WhatsApp, itu tidak bisa karena kapasitas ya besarnya video yang tidak bisa dipenuhi di WhatsApp. Yang pertama, sekarang kita permutasi dengan beberapa unsur yang sama ya. Kalian perhatikan ilustrasi contoh soal berikut ya. Misalnya terdapat 4 orang peserta lomba yang akan memperebutkan hadiah pertama sebuah televisi dan hadiah kedua berupa kipas angin. Ada berapa cara hadiah itu dapat diberikan jika peserta yang terundi pertama berhak atas hadiah pertama dan peserta terundi kedua mendapat hadiah kedua. Jadi ada 4 orang peserta ini memperebutkan hadiah ya, memperebutkan hadiah. Yang dipilih cuma 2 saja. Jadi setelah diundi nanti hanya 2 orang saja yang terundi, yang diberi hadiah sebagai hadiah pertama atau juara pertama dan juara yang kedua. Nah, sekarang kita buat dulu. Jadi 4 orang siswa tadi, 4 orang peserta lomba tadi, kita ganti dulu namanya, misalnya A, B, C, D. Jadi saya pakai nama A, B, C, D. Kalau nama ini saya tidak singkat huruf 1 saja begini, terlalu panjang nanti. Misalnya Albert Huta, panjang sekali, susah juga ketiknya atau nulisnya. Nah, sekarang ada 4 orang siswa. Misalnya saya beri nama dia A, nah yang peserta kedua namanya B, peserta ketiga namanya C, dan peserta keempat namanya D. Hadiah pertama, itu hadiah pertama, bisa saja hadiah pertama ini kita buat dalam bentuk diagram pohon ya. Jadi saya sudah beri sini hadiah 1, hadiah 2, kemudian susunan penerima hadiah tadi kemungkinannya ya, kemungkinan. Saya buat dalam bentuk diagram pohon. Ini misalnya juara 1 atau yang terundi pertama itu adalah A. Nah, kalau A yang mendapat hadiah pertama, berarti hadiah kedua bisa didapat oleh B, bisa juga didapat oleh C, bisa juga diperoleh D. Jadi kalau sudah A juara 1 hadiah pertama, berarti hadiah kedua itu bisa jatuh pada peserta yang bernama B, atau peserta yang bernama C, atau peserta yang bernama D. Kemudian seandainya, kemungkinan lain ya, seandainya yang juara 1 itu, yang juara 1 atau yang terundi pertama itu adalah B. Kalau di sini tadi posisi B itu mendapat hadiah kedua. Kalau seandainya terundi pertama itu adalah B yang terundi pertama, berarti yang hadiah kedua itu bisa ditempati oleh peserta bernama A, bisa juga peserta bernama C, dan bisa juga peserta yang bernama D. Jadi
Sudah ada ini. Jadi kalau seandainya A juara 1 atau B juara 1. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya peserta yang bernama C ini yang juara 1? Berarti posisi kedua atau hadiah kedua itu bisa didapatkan oleh A atau oleh B atau oleh C. Oleh D, maaf, oleh D. Nah, sekarang tinggal satu ini kan A, B, C. Sementara di sini ada 4 peserta. Kemudian untuk D, kalau seandainya D yang juara 1, berarti juara 2-nya bisa A, kemudian bisa juga B, bisa juga C. Oke. Jadi susunan penerima hadiah itu adalah juara 1 AB, bisa juara 1 AB, juara 2 pasangannya ya, juara 1 A, juara 2 B, berarti AB. Bisa juga AC, juara 1 A, juara 2-nya C, bisa AD, juara 1 A, juara 2-nya D. Begitu seterusnya ya, begitu seterusnya sampai sampai kemungkinan terakhirnya itu adalah juara 1-nya D dan juara 2-nya C. Ini kita mencari dengan menggunakan sistem diagram pohon. Kalau dilihat di sini ada berapa kemungkinan? Kemungkinannya itu berarti di sini ini ada 4, ini ada 4, kemudian tempat keduanya ada 3. Berarti 3 kali 4 ya. Ini kan 3 ya. Kemudian di hadiah pertama ini atau tempat pertama ini ada 4 orang peserta. Berarti 4 dikali 3 itu ada 12 ya. Kalau kita mau hitung langsung boleh dari sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jadi ada 12 cara. Nah, bagaimana kalau seandainya kita ini tadi ya yang 12 susunan itu. Bagaimana kalau seandainya kita menggunakan dengan rumus permutasi? Menggunakan rumus permutasi. Yang peserta tadi kan ada 4. Yang diambil untuk mendapat hadiah itu hanya 2. Berarti kalau begitu dia 4 permutasi 2. Jadi 4 permutasi 2 artinya 4 peserta yang mendapatkan hadiah itu cuma 2, R-nya 2. Ini kita gunakan rumus ya. Kemarin sudah ini saya bahas di video saya sebelumnya. NPR itu adalah N faktorial dibahagi dengan N kurang R faktorial. Jadi kalau 4 permutasi 2, 4 permutasi 2 berarti 4 faktorial dibahagi 4 dikurangi 2 faktorial. Hasilnya itu adalah, kalau saya cari faktorial 4 faktorial itu berarti 4 kali 3 kali 2 faktorial, boleh? Boleh juga 4 kali 3 kali 2 kali 1, boleh? Per 2 faktorial atau 2 kali 1. Kenapa saya ini? Karena ini kenapa tidak sampai 1 di sini? Tidak sampai 1, langsung difaktorialkan. Ya karena kebetulan sama ini 2 faktorial ujungnya, ini juga bisa 2 faktorial. Tapi boleh kita buat 2 kali 1, kemudian ini juga 2 kali 1. Ya 2 faktorial 2 kali 1. Kalau di SD biasa kita bilang coret-coret saja karena sama. Yang tersisa tinggal 4P2 itu adalah 12. 4 kali 3 adalah 12. Jadi banyaknya cara tadi itu adalah 12 cara. Oke, atau 12 susunan sama ya. Sama dengan menggunakan permutasi, rumus permutasi atau menggunakan diagram pohon. Cuman kalau kita menggunakan diagram pohon, ya kalian lihatlah cukup panjang juga ini ya. Kita harus memilih dan memilah satu-satu, sementara apabila kita menggunakan rumus permutasi langsung langsung kita dapatkan hasil. Oke. Kemudian kita beralih ke permutasi beberapa unsur yang sama dengan beberapa unsur yang sama. Artinya di sini kita mau menyusun kata atau menyusun angka ya, atau menyusun angka ini atau menyusun kata jika di dalam kata itu ada huruf yang sama ya, ada huruf yang sama. Misalnya bara ya, kata bara berarti di situ ada huruf yang sama adalah huruf A, B,
A, R, A. Jadi yang sama itu ada dua huruf. Ada satu huruf yang ada ada huruf A, ada dua huruf ya, A sama barang. Oke, nah sekarang kita coba ke permutasi beberapa unsur yang sama. Saya memperlihatkan dulu satu contoh ya. Dengan berapa cara kita dapat menyusun huruf pada kata sama. Kata sama. Kelihatan di sini ada huruf yang sama. Jadi kata sama ada huruf yang sama. Huruf yang sama itu adalah A, ini S, A, M, A. Jadi A-nya ini ada dua. A-nya ada dua. Bagaimana cara menentukan susunan huruf ini? Ya, berapa cara kita dapat menyusun huruf pada kata ini? Oke, karena dia sama, ya, ini sama ya, mau disusun sama, katanya juga sama ya. Salah, ya contohnya terlalu rumit ya. Nah sekarang karena ada huruf A, ada dua buah huruf A, untuk membedakan itu, misalnya A ini saya beri indeks 1. Kemudian A yang ujung ini saya beri indeks 2. Artinya di sini A1, yang ini A2. Ya, A2. Kita susun lagi dalam bentuk diagram pohon barangkali, ya. Kita susun dalam bentuk diagram pohon. Oke, ini A1 dan A2. Kita beri indeks 1 dan 2. Jadi A1 itu yang ini, A2-nya yang A yang paling ujung ini. Nah, sekarang saya coba susun kata itu. Ibaratnya kalau seandainya menyusun, ibaratnya begini. Kita mau menyusun angka ya, tapi ini bukan yang sama ya. Angka misalnya 1, 2, 3. Berapa susunan angka yang bisa dibuat? Jadi bisa angka itu 1, 2, 3, bisa 1, 3, 2, bisa juga 2, 1, 3, boleh juga 2, 3, 1, boleh juga 3, 1, 2, atau 3, 2, 1. Boleh kan itu ya. Tapi ini kita ambil untuk unsur yang sama, ada unsur yang sama ya dalam bentuk permutasi. Kita coba buat dalam bentuk diagram pohon. S ya. Kita ambil dulu huruf pertama S. Kita mau susun ini S. Kalau sudah S berarti tinggal ini A1, M, A2. Tempat yang kedua ya. Ini A1, kemudian M, kemudian A2. Ini kan tadi A2. Lalu tempat pertama, tempat kedua atau susunan kedua. Kemudian susunan yang ketiga ya. Tempat yang ketiganya S, A1, S, A1, berarti kalau begitu di sini M, kemudian yang ini tadi saya ganti dengan A2. Oke. SM ya, SM berarti kalau ini S A1M berarti yang belum ada adalah A2. Di sini S A1 A2 berarti ini M ya, M. Jadi saya langsung buat jadi SAMA2, SA1MA2, katanya menjadi SA1MA2. Sekarang untuk yang ini ya, pohon berikutnya ya, lihat. Berarti di sini M. Kata yang dia bentuk itu berarti SA1A2M, SA1A2M. Kemudian yang ini lagi M, SM, berarti sini A1 ya. Kemudian sini A2. Lalu di sini SM A1 berarti ini A2. Kalau kita susun katanya menjadi SM A1 A2. SM A1 A2. Kalau ini saya susun katanya berarti di sini dia A1 ya. Kita susun dia menjadi SM A2 A1. Oke, SM A2 A1. Lalu kita ke tempat yang kedua, kemungkinan kedua, S A2. Oke. A2 berarti sini A1 dengan M. Ini A1 S A1 A2 berarti sini M.
kata yang muncul itu adalah SA2 A1 M. Oke, ini nyebutnya ini agak aneh juga. Kemudian yang di sini ini A1 ya. Jadi SA2 M A1, SA2 M A1. Oke. Nah, sekarang kalau seandainya ya, bukan cuma seandainya, indeksnya ini kita hilangkan, ya. Artinya ada tulisan 1 2 ini kita hilangkan semua. Kita coba lihat ya. SA1MA2. Jadi kalau mau dilihat ini yang tanda panah sebenarnya tidak sama kan, kelihatannya tidak sama. Ini kan SA1MA1. Sementara ini SA2MA1. Beda ini. Beda. Ya, beda kan? Ini A1, ini A2. Ini A2, ini A1. Sebenarnya beda. Cuma apabila indeksnya angka 1 dengan 2 yang ada pada A ini kita hilangkan, maka diperoleh katanya itu adalah kata sama. Ya, sama kan? Sama. Oke. Kemudian yang berikut. Kalau seandainya SA1 A2M ini ya. Ini kalian perhatikan yang tanda panah ini. Kita hilangkan juga indeksnya, maka yang terjadi kata itu adalah SAM, SAAM. Lalu yang ketiga itu adalah SM A1 A2, SMA1 A2. Ini sama, posisinya sama kan ini, cuman dia berbeda. Sini A2 dulu, ini A1. Jadi ini saya panah SMA1 A2, SMA2 A1. Kalau saya hilangkan indeksnya, kata yang terjadi itu berarti SMAA. Kan gini, SMA. Oke. Ini masih kemungkinan susunan tadi masih huruf S yang pertama. Huruf S yang pertama. Terjadilah kata-kata yang ada di sini. Nah, sekarang kita coba susunan keduanya huruf A. Kita ambil dari A1 ya. Kita ambil A1. Kita susun ini ya dengan cara yang sama. Ya, saya agak percepat sedikit. Ini A1 SMA2. Ya, jadi kalau kita susun A1 SM ya, kita susun seterusnya. Ini saya langsung saja begini ya. Maka didapat A1 SMA2, A1 SA2M. Kalau kita perhatikan sampai di bawah ini, tidak ada yang sama. Boleh dilihat, tidak ada yang sama. Sini A1 A2 SM, ini A1 A2 MS, beda. Ini A1 MA2S A1. Jadi kalau kita baca ini modelnya begini aja. Kalau kita hilangkan indeksnya, kita hilangkan indeks ya, berarti ini menjadi kata asma, ini menjadi kata asam, ini menjadi kata amsah, ini menjadi kata amas, ini menjadi AASM, ini menjadi kata AAMS, beda. Jadi sini tidak ada yang sama. Nah, kalian boleh mencoba ya, atau kalian buat di rumah diagram pohon ini dimulai dengan huruf A2. Jadi sini mulai lagi dengan A2. Setelah itu kalian buat lagi mulai dengan huruf M, atau M dulu baru A, A2, silakan. Yang jelas nanti dari kata-kata ini akan ada yang sama ya, dari kata-kata ini akan ada yang sama apabila kalian membuat di sini A2 dan A1 yang pertama, kemudian yang pertama lagi adalah huruf M. Oke. Kita silakan dilanjut ya, silakan dilanjutkan di rumah, dicakar-cakar dengan cara yang sama. Jadi Anda tinggal membuat huruf pertamanya itu adalah A2 dan M. Baru setelah itu hilangkan indeksnya, hilangkan indeks, kalian lihat mana yang sama, lalu hitung berapa semua itu ya kata yang bisa dibentuk. Nah, sekarang
Ini akan diperoleh 12 kelompok, jadi ada 12 kelompok ya. Pada tiap kelompok itu 2 faktorial sama dengan 2 permutasi yang menyatakan banyaknya permutasi dari unsur A1 dan A2. Maka diperoleh hubungan permutasi 4 unsur yang tersedia dengan 2 unsur yang sama dalam bentuk permutasi. Itu permutasi sama dengan banyaknya unsur yang tersedia kita bahagi dengan banyaknya unsur yang sama. Seperti tadi, banyaknya unsur yang tersedia itu dari kata sama itu ada 4, sementara unsur yang sama itu ada 2. Ada 2 huruf A tadi. Jadi untuk menentukan rumusnya tadi itu permutasi dengan unsur yang sama ini adalah banyaknya unsur yang tersedia dibahagi banyaknya unsur yang sama. Pada kasus tadi, maka yang terjadi adalah 4 faktorial dibahagi 2 faktorial. Ada 4 huruf tadi dibahagi dengan 2 huruf yang sama. Jadi kalau seandainya di sini 10 huruf, lantas yang sama itu 2 juga atau 5, berarti 10 faktorial per 5 faktorial. Kalau seandainya 10 huruf ada 5 yang sama. Nah, dengan kasus tadi bahwa ada 4 huruf itu di kata sama tadi ada 4 huruf yang sama, huruf A itu ada 2, berarti 4 faktorial per 2 faktorial. Dengan cara menentukan ini kita dapatkan hasilnya sama dengan 12 susunan ya. Nah, sekarang secara umum banyaknya permutasi dengan unsur yang sama dapat kita rumuskan ya sebagai berikut. Banyaknya permutasi dengan n unsur n yang memuat k unsur di mana k-nya kurang dari n, kurang dari atau sama dengan n yang sama dirumuskan dengan p sama dengan n vektorial per k faktorial. Ini sebenarnya sama ini nih kalau kita bahasakan ke dalam bahasa sehari-hari ini ya. Kalau kita bahasakan dalam bahasa sehari-harinya ini. Kalau dalam bentuk matematikanya yang seperti ini, bahasa matematikanya begini. P sama dengan n faktorial per k faktorial. Sama saja sebenarnya. P sama dengan banyaknya unsur yang tersedia dibahagi banyaknya unsur yang sama. Oke. Nah, sekarang rumus yang kita dapatkan ini P sama dengan n faktorial per k faktorial ini bisa diperluas lagi untuk beberapa jenis unsur ya yang sama berikut ya. Oke. Banyaknya permutasi dari n unsur yang memuat n1 unsur yang sama dari jenis K ke 1, n2 unsur yang sama dari jenis kedua, dan nr unsur yang sama dari jenis ke R. Oke. N1 tambah N2 tambah nr kurang dari sama dengan n. Ini dirumuskan dengan permutasi ya sama dengan n faktorial per n1 faktorial kali n2 faktorial kali nr faktorial. Maksudnya begini. Kalau seandainya ada satu kata ya, kata ini huruf yang ada di dalam kata itu ada beberapa yang sama, maka kita menggunakan rumus yang seperti ini. Kalau di rumus atas tadi itu cuman ada ada huruf A, 2 buah huruf A yang sama kan ada 2. Tapi kalau di rumus yang di bawah ini, apabila dalam satu kata, misalnya kata itu panjang, ada beberapa huruf yang sama, maka kita menggunakan seperti itu. Sebagai contoh barangkali saya coba memperlihatkan kita dengan kata matematika. Kata matematika ya. Huruf di kata matematika ini kalau kita lihat bahwa ada 2 huruf M. M-nya ini ada 2. Kemudian A-nya juga, A-nya ada 3. Kemudian T ada 2. M-nya 1. Ya, M-nya 1. Jadi kita menggunakan rumus yang paling di bawah tadi, P sama dengan N vektorial per apa tadi ya? Per N vektorial kali N2 vektorial kali dengan NR vektorial. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau menyelesaikan ya,
Kita lihat, ini ada terdapat 10 huruf ya. Di kata matematika ini ada 10 huruf. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 huruf. Huruf yang sama itu kita lihat 2 huruf M. Ada 2 huruf M. Kemudian 3 huruf A. Lalu ada 2 huruf T. Ada 2 huruf T. Jadi kalau begitu N faktorialnya berarti 10 ya. 10. Artinya huruf yang ada di sini, jumlah huruf yang ada di sini itu ada 10. Berarti 10 faktorial dibahagi dengan ini huruf M-nya ada 2, berarti 2 faktorial. Huruf A-nya 3 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Ini tinggal dihitung aja. Jadi kalian selesaikan nanti setelah saya hitung. Banyaknya itu kemungkinannya ya, susunan itu adalah 151.200 susunan. Jadi di sini nanti boleh kalian kalau dilanjut berarti sama dengan 10 dikali 9 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Begitu juga di bawah. Dan ini cara menyelesaikan ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Kemudian yang berikut kita masuk di permutasi siklis ya. Permutasi siklis ini biasa disebut dengan permutasi lingkar ya. Artinya kalau kita duduk di sebuah meja yang bundar ya, meja yang bundar, kemudian ada 5 orang yang duduk melingkar di situ, berapa kemungkinannya, berapa cara yang bisa dilakukan apabila tempat duduk kita itu berganti-ganti. Misalnya kalau saya di posisi pertama, lantas di posisi kedua misalnya Wayan bisa bertukar. Wayan di tempat pertama, saya di tempat kedua. Begitu seterusnya sampai ada 5, misalnya ada 5. Nah, sekarang saya akan memberikan ilustrasi sedikit. Ya, ilustrasi sedikit. Misalnya terdapat 3 orang yang duduk pada kursi-kursi maaf, yang disusun melingkar mengelilingi sebuah meja bundar ya. Ini ada meja ya, mejanya meja kayu. Misalnya terbuat dari kayu. Ya, meja kayu terbuat dari kayu ya, masa meja kayu terbuat dari besi. Oke, ini ada misalnya siswa namanya A. Kemudian di sebelahnya ada nama B ya. Ini B, perempuan. Ini juga perempuan. Kemudian ada C. C ini laki-laki, tidak kelihatan sekali mukanya. Ya, misalnya. Mereka duduk di satu meja yang bundar ya. Meja bundar. Nah, sekarang ya, susunan orang yang duduk pada gambar ini dikatakan sebagai susunan dari A, B, C. Oke? Atau boleh juga B, A, C. Boleh juga C, A, B. Saya ulang. Jadi kalau kita lihat ini, kalau tidak ada patokannya, berarti kita bisa bilang bahwasanya dia kalau kita ikuti arah jarum jam berarti dia posisi dulunya A, yang pertama A, lalu B, lalu C. Boleh juga B, lalu C, A, atau C, A, B. Ini kalau kita ambil searah jarum jam. Nah, pada dasarnya ini ya sama ya. Susunan orang duduk pada gambar tersebut dapat dikatakan sebagai susunan dari ABC, BCA atau CAB. Dan pada dasarnya merupakan susunan yang sama. Kenapa? Karena orang Iran itu juga ya, yang duduk di situ. Kecuali ada yang berubah, orangnya diganti ya, berubah lagi ya. Oke, kalau 3 orang. Nah, sekarang susunan orang yang duduk dikatakan sebagai susunan dari ACB, CBA atau BCA pada dasarnya merupakan susunan yang sama. Ini misalnya ini saya rubah ya, saya rubah lagi ya, saya rubah tempat duduknya. Kalau di sini B-nya di sebelah kanan ya, kalau kita hadap monitor sebelah kanan dari A, sekarang saya rubah dia di sebelah kiri, kemudian sebelah kanannya itu C ya. Secara keseluruhan susunan duduk ketiga orang tersebut ada 2 macam ya, ada 2 macam susunan ya, susunan A, susunan A, B,
C, atau B, C, A, atau C, B, C, A, B. Kemudian yang kedua, ya, bisa A, C, B, kemudian C, B, A, lalu B, A, C. Penempatan unsur-unsur dalam permutasi seperti kejadian ini itu disebut dengan permutasi siklis atau permutasi lingkar, ya. Secara umum banyaknya permutasi siklis ini kita dapat hitung dengan rumus, ya. Misalnya tersedia n unsur berbeda, permutasi siklis dari n unsur itu ditulis dengan notasi P siklis n dirumuskan sebagai P siklis n sama dengan n faktorial per n itu sama saja dengan n dikurang 1 faktorial. Kita coba lihat contoh ya satu. Ini sudah ada kata selamat belajar, artinya sudah semua selesai. Suatu pertemuan dihadiri 6 orang dan tempat duduk mereka disusun melingkar. Berapakah banyaknya susunan-susunan cara duduk yang mungkin? Jadi bukan cara duduknya, tapi cara penempatan tempat duduk, ya. Kalau cara duduk orang tergantung. Kalau ada orang bisul di pantat, ya, di bokongnya, berarti cara duduknya juga lain. Ya, bukan cara duduk yang begitu, tapi penempatan susunan tempat duduknya. Di sini ada 6 orang, ya, ada 6 orang. Kita ini saja langsung berarti karena terdapat tempat duduk melingkar, permutasi siklis, sehingga banyak permutasi siklis dari 6 unsur tersebut adalah P siklis n sama dengan n kurang 1. N-nya itu 6. N-nya 6. Berarti sama saja 6 kurang 1 faktorial. 6 kurang 1 ya 5. 5 faktorial boleh dihitung 120. Jadi 5 faktorial itu 120. Dari mana? Ya dari pembelajaran sebelumnya sudah saya sampaikan. 5 faktorial itu berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kali-kali saja didapat, insya Allah hasilnya 120 kalau kalkulator kalian tidak error. Oke, untuk hari ini saya cukupkan dulu. Ya, mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Ya, selamat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa ikuti protokol COVID-19, ya. Pakai masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak. Tapi kalau di tengah hutan sendirian tidak usah pakai masker, nanti orang bilang kau orang gila. Oke, terima kasih banyak. Salam dari saya, ya, Nur Samsukri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.